Halo teman cerita Inventory, sekarang ini lagi ada di tenis indoor Senayan. Jangan sampai idealis sehingga egois dan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Mesti aku ini mah. Itu dari kapan bisanya? Beneran dari SMA? Enggak, dari SD sih. Cerita Inventory, sekarang ini lagi ada di tenis indoor Senayan. Tepatnya lagi ada di event Pocari Sweat Bintang SMA 2022. Hari ini kita akan ngobrol juga sama judges ya. Beberapa di antaranya judgesnya akan ngobrol sama Indi, karena ada judges yang keren-keren banget. Ada Cinta Laura, ada Mbak Najwa Shihab, terus juga ada Kak Reza Rahadian yang selalu nongol di setiap sinema in Indonesia ya kan. Lalu juga ada produser musik kondang, ada Kak Eka Gustiwana. So nanti kira-kira ini bakal ngobrol sama siapa aja, tapi juga yang pasti banyak banget performance keren-keren di sini. Ada JKT48, termasuk juga salah satu judgesnya Cinta Laura akan kolaborasi sama JKT48 itu tadi dan akan perform. Lalu juga ada beberapa artis-artis lainnya ya, ada Jebung, terus juga ada Alsa dan masih banyak lagi. Pokoknya buat yang pengen tahu keseruan ini selama jalan-jalan di Bintang SMA 2022, ikutin terus ya. Bye. Halo teman cerita, meet another judges. Di sebelah ini sudah ada cewek cantik multi talented Cinta Laura. Hai. Oh my god, Cinta di tengah kesibukanmu yang kemarin juga sampai aku tuh lihat fotonya Cinta yang kayak sibuk tiba-tiba dirawat gitu ya. Untuk pertama kalinya dalam 16 tahun berkarir, so yeah, that was something else. I've never experienced that. Tapi nggak apa-apa, itu menunjukkan kepada masyarakat ya bahwa se-workaholicnya kita, tinggi keinginan kita untuk sukses sebagai manusia, istirahat juga penting. Betul sekali. Gitu. Jadi tetap produktif, tapi kalau misalnya badannya udah mulai ada alarm, harus didengerin juga tuh Cinta ya. Tapi bukan berarti manja juga ya, kan ada zaman-zaman sekarang kita tuh kadang-kadang sebagai anak muda geng rebahan, pernah denger kan? Like sedikit-sedikit capek, nggak gitu juga ya. Tapi pokoknya kita harus menemukan balance yang tepat buat diri kita, karena setiap orang juga berbeda, memiliki threshold yang berbeda. So find what works for you gitu. Oke. Dan juga nih aku kan udah lihat di postingannya Pocari gitu ya. Cinta kan sempat bilang beberapa quote-nya untuk semangatin teman-teman bintang SMA nih. Cinta bilang bahwa lo tuh jangan samain timeline lo dengan orang lain, pokoknya keep on going. Nah, Cinta sebagai yang udah di semua field, I mean like in this entertainment industry, singing, modeling, acting gitu. Pernah gak sih Cinta ngalamin juga kayak ada satu hal yang fase gue sama yang lain tuh mungkin gak secepat yang lain, tapi you just gotta keep on going dan here you are today gitu loh. Yeah, absolutely. I mean, setiap 2 sampai 3 tahun aku mempelajari sesuatu hal yang baru tentang karir aku. Mungkin di awal karir aku dulu TV series aku, sinetron aku, lagu-lagu aku digemari oleh banyak orang. Tapi kalau secara kepribadian gak banyak orang tahu bagaimana jalan pikir aku, bagaimana kepribadian aku. Terus aku ke Amerika kembali, sekarang orang-orang cenderung lebih tahu soal kepribadian aku dan cara berpikir aku daripada karya-karya aku. Mungkin karena karya-karya aku sekarang juga lebih niche. So, you know, bukannya, how do I say it ya? Aku merasa bahwa banyak orang-orang di industri entertainment, kalau dikenal oleh banyak orang biasanya dikenal sebagai satu package, misalnya kepribadiannya dan juga karya-karyanya. Tapi kalau aku terpecah belah, tapi itu nggak apa-apa, karena itu menjadi experience yang menarik bagi aku. Bagaimana caranya untuk tetap idealis dan melakukan segala sesuatu sesuai keinginan hati aku, karena itu membawa aku kebahagiaan. Tapi at the same time jangan sampai idealis sehingga egois dan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat juga, karena kan itu ada perbedaan juga. Mungkin dulu waktu di awal karir aku commercial banget, terus sekarang aku idealis banget. Gimana cari the middle ground, tengahnya, titik sehat gitu. Jadi sebagai seniman aku nggak merasa bahwa aku mengcompromise kepribadian aku dan idealisme aku, tapi at the same time juga membuat karya-karya yang mungkin bisa digemari oleh semua orang dan bukan hanya komunitas tertentu gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu tips juga nih ya buat bintang SMA yang ini kan jalannya masih panjang-panjang banget ya Cinta ya. Untuk nanti kamu bisa bertahan seperti Cinta untuk waktu yang sangat lama juga. Nah Cinta ini kan lagi banyak event juga ya, termasuk kayak event-event kayak gini. Dan kita tahu kalau Cinta itu sering banget mengencourage kita untuk tetap menjaga kebersihan. Kayak waktu fenomena Citayam Fashion Week, Cinta datang-datang padahal you are a model,
bukan ikut fashion show tapi malah mungutin sampah. Nah Cinta boleh dong dikasih juga nih ya mindset seperti Cinta buat younger generation untuk tetap bisa dimanapun lo berada di tengah keramaian, jangan lupa untuk menjaga lingkungan kebersihannya juga. Ya, so untuk teman-teman yang sering menghadiri event-event seperti ini, aku selalu bilang bawalah tumbler sendiri karena jangan sampai kita menjadi generasi yang terus membuang sampah, tapi nggak hanya membuang sampah sembarangan. Karena tanpa kalian sadari, sampah yang terakumulasi itu lama-lama kalau tidak disortir dengan benar dan tidak didaur ulang atau dijadikan sumber energi, itu menghasilkan metane or methane yang akhirnya merusak udara dan menyebabkan polusi udara, bikin kita sakit karena kita menghirup udara kotor, saluran air atau sumber air bersih kita juga terkontaminasi. Jadi dampak-dampak dari kalian membuang sampah sembarangan itu sebenarnya banyak banget ya. Sangat melebar dan sangat jauh sehingga bisa merusak kualitas hidup kita. Oke, jadi jangan kira sampah tuh cuma buat bikin banjir aja tapi sampai ke udara-udara yang kita hirup ya Cinta ya. Oke, kalau gitu abis ini kita akan lihat juga Cinta ngejuriin dan juga nanti akan ada perform ya Cinta. Akan ada performance bareng JKT48, so stay tuned for that. Kalau gitu siap-siap ya, dan nanti Indi akan ketemu lagi, so see you when I see you, bye. Halo teman cerita, kali ini Indi ketemu sama salah satu judges di Bintang SMA. Sudah ada Eka Gustiwana. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar Eka? Kabar baik, luar biasa hari ini. Aduh, ini di tengah-tengah kesibukan bersemedi di dalam studio, nyempetin loh waktunya ya untuk ketemu sama anak-anak SMA yang very talented gitu. Kak, lo ngelihat antusiasme dari mereka tuh kan luar biasa banget ya. Dan lo melihat gak sih talenta-talenta luar biasa dari finalis dan juga peserta Bintang SMA ini? Gawat sih, banyak banget sih. Gue kaget ternyata banyak di seluruh pelosok Indonesia tuh banyak hidden gem dari setiap SMA. Definisi hidden gem ya, karena bukan cuma dari kota besar doang ya nggak sih? Bener, dan susah banget milihnya. Mereka semua bagus-bagus. Cuma mungkin beberapa siswa-siswa di Indonesia, siswa-siswi di Indonesia tuh sering terperangkap dalam malu lah, nggak usah deh gitu. Nah, orang-orang yang ngirim ke sini adalah orang-orang yang benar-benar pede dengan kemampuannya gitu. Atau bahkan ada juga dia kirim tapi nggak lewat sosial media, benar-benar dia kirim private gitu. Di tengah kemalu-maluannya dia tetap kirim dan dia pede dengan hasilnya. Oke, jadi sebetulnya ajang Bintang SMA ini tuh juga men-encourage buat anak-anak SMA, younger generation di sana tuh untuk jangan malu to show your talent gitu kan ya. Bener banget. Oke, tapi itu tuh emang udah kelihatan dari zaman kecil gak sih? Kayak lo udah bisa ngeliat nih Kak, misalnya dari beberapa finalis atau peserta tuh kayak, wah ini udah gedenya bakalan jadi nih, karena kan mereka masih panjang juga journey-nya. Gue bilang sama mereka sih, apa yang lo capai sekarang tidak menjamin lu ke depan akan jadi apa. Supaya mereka nggak terlalu down ketika mereka kalah, juga nggak terlalu sombong ketika mereka menang, karena semua bakal berubah. Cuma yang nggak berubah adalah keinginan mereka untuk gue mau belajar hal baru, gue belajar konsisten. Nah makanya gue bilang yang lo capai mending konsisten itu daripada lu mau menang di sini gitu, karena itu motivasinya udah pasti bikin kecewa kadang-kadang gitu. Oke, jadi bahkan yang udah menang sekalipun is just a beginning ya. Untuk berikutnya, masih jauh. Yes, lo tetap jalan dan keep on going gitu. Gue menang lomba di sekolah gitu, nggak begitu pengaruh ke karir juga sih. Waktu itu pada saat itu bangga, tapi pada saat lulus SMA teman-teman lain kok dapat kerjaan duluan, kok gue ada tuh compare-nya ya. Iya, semua kehidupan nyata akan terjadi ketika akan kelihatan ketika kita lulus SMA nih, akan lebih real gitu. Berarti sebetulnya kuncinya terutama lo juga ya gitu untuk bisa tetap bertahan adalah dengan terus menjalani itu apapun yang terjadi. Lu pede, konsisten ya. Ini belajar aja sebenarnya sih, jangan patah semangat aja sih. Oke, jangan patah semangat ya kalau gitu buat teman-teman Bintang SMA. Terima kasih banyak Eka buat waktunya. Terima kasih, Kak. Sampai ketemu lagi and see you when I see you. Bye.
Teman cerita, sekarang kita akan ngobrol sama talent-talent dari Acuan Entertainment. Halo. Ini beberapa ada yang udah sering ngobrol sama Indi virtually. Kalau gitu kita kenalan langsung aja karena ini juga pertama kali Indi ketemu langsung sama Alsa. Alsa ya, dari ngomongin tracknya yang Nanana ya. Dan akhirnya sekarang ketemu, lalu juga ada Jebung. Nah, Jebung juga waktu itu kita ngobrol yang pas Kasafa ya. Betul. Nah, dan sekarang juga kenalin dong, ini ada teman barunya dari Acuan Entertainment, ada siapa? Halo, saya Westway. Oke, tadi juga Indi udah Halo, lihat saya Westway. performnya Westway ya. Jadi mereka bertiga ini baru beres banget perform di Bintang SMA 2022 gitu. Nah, dari kalian bertiga yang paling late lulus SMA siapa? Alsa. Alsa ya? Alsa angkatan berapa? Aku angkatan lulusnya 2021. Aku 2019 lulus. Hah, kamu 2001 sayang lulusnya? Oh, 21. Loh? Berarti lo, nah dari Alsa dulu ya. Alsa gimana sih ngelihat Bintang SMA 2022 ini? Karena kan kita cari nih teman-teman anak-anak SMA yang so talented. Kayak kamu juga pasti kan udah ketahuan nih bakatnya dari zaman masih sekolah gitu. Iya. Oke, sebenarnya fun fact, aku pernah ikut Bintang SMA. Aduh. Berarti kamu gak nyangka dong kamu habis itu Iya, makanya ini perform. bener-bener kayak just in 2 years gitu aku bisa perform di Bintang SMA. Aku kayak sangat tersanjung pastinya. Dan aku kayak ikutan lomba dan aku bener-bener kayak pengen banget masuk ke finalnya. Tapi ya belum rezeki aja. Rezekinya tampil di sini. Betul, emang God's Iya. plan itu ya, nggak ada Betul. yang pernah tahu guys Mhm. gitu, nggak lulus jadi Betul. pemenang tapi Iya. tiba-tiba perform dia Yes. di panggung tahun nah, berikutnya. itu juga thanks to Bintang SMA, gara-gara itu aku jadi termotivasi kan ngembangin bakat aku sebagai penyanyi dan akhirnya sekarang alhamdulillah bisa tampil. Menurut aku bener-bener Bintang SMA ajang yang keren banget dan bener-bener pas banget buat ngembangin potensi anak-anak SMA di Indonesia, ngembangin bakatnya. Setuju, ya tuh. Be like Alsa ya, meskipun tidak memenangkan suatu kompetisi gitu nggak berhenti, tetap Betul. aja gitu. Karena ternyata rezekinya di yang lain dan siapa tahu lebih besar lagi ya. Betul. Gitu. Sekarang kita ke Jebung. Je, lo Apa tuh? gimana nih rasanya kalau perform di depan teman-teman yang masih sekolah gitu? Pasti kan euforianya lebih wuh gitu. Aku bahagia sih karena akhirnya aku ketemu teman sepantaran ya. Maksudnya kan aku jiwa muda. Baik. Aku ngelihatnya kayak, oh ini mah teman main aku gitu. Oh, ini bestie aku ya. Bestie aku ini mah gitu. Jadi karena kan kalau nyanyi di depan anak-anak SMA tuh bahagianya spiritnya tuh Nular ya. keluar banget gitu. Mereka kalau nyanyi tuh kayak dengan sepenuh jiwa dan raga gitu. Gitu, kayak iya gitu. Jadi spiritnya juga ikut naik gitu. Senang kalau nyanyi bareng-bareng. Senang gitu ya, mereka tuh ngegas-ngegas ya. Iya, jadi ikut ngegas kita juga. Bang, by the way congratulations untuk Indo Black Magic Terima ya. kasih. Kalau di kita kan Indo Ketok Magic banyak ya Beb Iya. ya. Gitu. Terus tadi tuh pas gue liat perform lo itu Samuel tuh emang adek lo? Iya, Vanuel itu adek aku. Aku tahu dia mau kesini, dia udah bilang dari itu. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata dia berdiri garda terdepan ya. Itu yang aku nggak tahu. Support sister ya. Aku kira dia lagi kayak keliling-keliling kemana. Tapi ternyata dia nonton aku paling depan. Oh, Malu. baiklah. Iya. Dan itu yang harus dipunyain sebagai seorang performer itu jiwa spontanitas ya. Jadi tiba-tiba ada adek lo ya udah diajak nyanyi dah tuh ya. Iya, udah lah ya. Oke. Dan sekarang kita ngobrol sama yang cowok sendiri ya. Maaf ya kita semua berisik ya cewek-cewek gitu. Tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa. Tetap kalem ya. By the way, what should I call you? Westway? Panggilan lo apa sih? Westway, sayang. Aduh. Oh, tidak. Udah gitu ke banyak orang ya. Wes, tidak. Kalau kalian berdua Om manggilnya ya. apa? Kita manggil dia. Wait. Oke, coba gimana nih kalau lo ngelihat ajang pencarian bakat di Bintang SMA ini, Wes gitu. Lo ngelihat tadi kan euforianya dari teman-teman anak-anak SMA juga kan, yang spiritnya tuh kayak menggebu-gebu banget. Menggebu-gebu ya. Betul. Sama ya, maksudnya Idem ya. udah diambil Idem. semua. Jadi kayak kita juga ikutan semangat gitu ketika perform pun. Ya semangatnya emang luar biasa, jiwa anak muda. Betul. Tapi kan tadi kalau emang di-compare sama JJ dan juga Alsa gitu ya, lo kan pilihan lagunya emang lebih banyak yang mellow ya Mellow. gitu. Tapi gimana sih kalau misalnya tips dari lo untuk tetap bisa ngebawain lagu-lagu yang beatnya lebih pelan gitu Nah. di tempat acara-acara yang kayaknya euforia banget. Iya, Oh, dan jamnya Iya. senja-senja juga tadi ya. senja boleh.
Kan ini juga senja banget. Oh iya benar. Iya sih, kalau aku emang dari basicnya asik. Basically dari lagu-lagu galau, jadi kayak emang nggak terlalu kesulitan juga sih. Karena emang udah hatiku udah galau dari sananya. Dari gitu. sananya. Jiwa baik. galau abis. Jadi kalau bawaan dari dalam udah begitu ya stay true to yourself apapun kondisinya tetap gitu betul, ya. betul. Baiklah. Kalau kayak gitu terima kasih loh teman-teman ya. Terima kasih. Udah Terima ngobrol-ngobrol kasih. sama inventory lagi dan sekarang kita mau siap-siap untuk nonton ke dalam and gue Indi Arisa. Elsa. Aku Jebung. Saya Westway. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Halo teman cerita, Bintang SMA baru aja nih beres pengumuman pemenang dan di sebelah Indi udah ada lagi one of the judges. Meet Kak Reza Rahadian. Hai semuanya. Kak Reza, that was amazing loh. Aku nggak nyangka kamu bisa jalan kayak gitu loh. Itu dari kapan bisanya? Beneran dari SMA? Dari SD sih. Oh. Dari SD. Bukan pada saat mendalami suatu karakter main di film, bukan ya? Enggak. Hidden talent. Oh, ternyata judgesnya banyak banget hidden talent yang keren-keren banget ya. Tapi yang pasti Kak Reza, menurut Kak Reza gimana nih? Ini kan bukan pertama kalinya Kak Reza menjadi judges ya di Ya, Bintang SMA. ya. Dan Kak Reza lihat dari tiap tahun ke tahunnya punya keunikan sendiri kan pasti nih para Ya, peserta. sebenarnya pada akhirnya kan ini sebuah kompetisi ya, pasti ada pemenangnya gitu. Tapi kami selalu melihat dari tahun ke tahun, terutama di tahun ini gitu dengan bakat-bakat yang sangat unik, kita bisa melihat sejauh apa perkembangan bakat-bakat anak-anak remaja SMA di Indonesia. Paling tidak melalui ajang ini Bintang SMA 2022 gitu. Dan tentu pada akhirnya ada pemenang karena itu merupakan pilihan yang amat sangat sulit di tahun ini. Nilainya sangat amat tipis-tipis sekali bedanya gitu. Yes. Tapi bagaimanapun kami harus memutuskan sesuatu. Dan menurut kami Kevin memang memiliki sesuatu yang bisa dibilang kemampuannya dalam memainkan itu sebagai seorang anak SMA ini cukup Beyond di atas ya? rata-rata. Betul. Gitu loh. Jadi he looks like a professional Yes. saxophonist gitu, maksudnya permainannya juga wow. Iya. it's As a musician dan juga as a stage performer ya. juga sangat baik mengetahui perkembangannya Kevin karena aku ketemu Kevin way before malam ini gitu ya. Jadi ngelihat improvement yang dia punya, kemudian perkembangan mental dia, confidence-nya dia di atas panggung itu seperti apa. Aku rasa sih ya he did a good job. Oke, iya bener banget. Tadi juga ini sempat dengar tuh komennya Kak Reza, karena Kak Reza bilang sebelumnya tuh kayaknya Kevin salah satu yang lack of confidence. Ya. Tapi within days itu tuh langsung yang jadi kayak berubah banget. Itu artinya kalau emang lo berada di ekosistem yang tepat, semuanya tuh akan mendukung ya Kak ya? Ya, dan aku juga melihat gitu bahwa Kevin salah satunya adalah kemampuan untuk berbicaranya memang dia di awal-awal terlihat sangat canggung dalam berbicara, tapi ketika berbicara mengenai konteks musik misalnya atau apa yang dia tekuni sangat amat lancar. Tadi ketika ditanya Daniel gitu misalnya apa sih inspirasi dari aransemen ini semua, hope, harmony of apa Earth ya? apa Earth gitu ya. P-nya tuh aku lupa juga. P stands for something gitu. Itu juga menurut aku sesuatu yang luar biasa, dia bisa Konsep oke menjelaskan banget. itu gitu. Yes. Kayak oh kepikiran ya gitu. Oke, nah tapi sambil ngomongin FFV sedikit nih, Kak Reza bocoran dong nanti untuk upcoming FFV ada kejutan-kejutan yang Kak Reza siapkan gak sih? Aku sih enggak. Kalau FFV kan ya kejutannya adalah pemenangnya ya. Maksudnya kita nggak tahu siapa gitu nantinya akan peraih piala citranya gitu. Tapi Festival Film Indonesia tahun ini kalau secara tema tentu berbeda dari tahun sebelumnya. Mungkin kejutannya ke pemenangnya sih yang which nggak mungkin aku bocorin sekarang gitu ya. Tapi mungkin ada 9 dewan juri. Yes. Yang barangkali teman-teman juga sudah sempat kalau ngecek di sosial medianya Festival Film Indonesia sudah mengetahui siapa-siapa saja, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah proses yang menarik dan progres yang baik buat film Indonesia. Alright, kalau gitu Kak Reza, thank you so much for your time. Thank you ya. Dan kita akan Makasih. ketemu lagi di Bintang SMA 2023. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Thank you so much.